Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamira Alaminingsih dengan NPM 2112001, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika Profesi Konflik Kepentingan dan Etika Komunikasi Bisnis untuk memenuhi tugas dengan dosen pengampu Pak Peri Susanto Eskom MTI. Baik, yang pertama ada etika profesi dan konflik kepentingan. Apa itu etika profesi? Secara umum, etika profesi ini merupakan sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khususnya di dalam kehidupan manusia. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau memiliki kepentingan lainnya yang mempengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparsial. Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya. Pengertian konflik kepentingan tercantum pada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat 14 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan yang dimaknai sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan, tindakan yang dibuat atau yang dilakukannya. Baik, berikutnya konflik kepentingan dalam praktek profesional. Konflik kepentingan, conflict of interest, dan melayani kepentingan sendiri, self-styling. Konflik kepentingan bisa terjadi antara konflik kepentingan pribadi dan konflik kepentingan jabatan untuk dirinya sendiri. Kepentingan orang lain, kepentingan organisasi dengan motif melindungi dan cari untung. Antara kepentingan pribadi dan institusi dengan penegakan hukum atau terhadap subjek hukum atau orang dan objek perkara atau masalah. Sementara melayani kepentingan pribadi adalah tindakan menggunakan kewenangan atau jabatan dengan seolah-olah untuk dan atas nama kepentingan dan jabatan tersebut, meski sesungguhnya untuk kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya bagaimana menangani konflik kepentingan dengan tepat dan etis? Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar penanganan konflik kepentingan dengan tepat dan etis. Yang pertama, mengutamakan kepentingan publik penyelenggara. Kedua, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan. Ketiga, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap teladan penyelenggara negara. Yang keempat, menciptakan dan membina budaya organisasi. Selanjutnya, adapun tahapan penanganan konflik kepentingan dengan tepat dan etis. Yang pertama, penyusunan kerangka kebijakan. Yang kedua, identifikasi situasi konflik kepentingan. Ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan. Keempat, penyiapan tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Baik, selanjutnya ada etika profesi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok orang. Seseorang komunikator yang efektif akan mencoba secara jelas dan akurat mengirimkan pesan berupa pikiran, perhatian, dan tujuan kepada penerima pesan melalui sebuah proses. Komunikasi dapat dikatakan berhasil manakala pengirim pesan dan penerima pesan memahami informasi yang sama. Menurut G. Cheney, M. Ken, dan M. DeBasis 2011, komunikasi bisnis yang etis sangat penting
dalam 3 perspektif, yaitu bisnis dengan bisnis dengan karyawan, dan bisnis dengan publik. Baik, selanjutnya ada etika komunikasi dalam bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip, kode tertulis maupun tidak tertulis, dan nilai-nilai yang membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Etika bisnis telah menjadi perbincangan hangat atau menjadi topik sejak abad ke-21. Terdapat beberapa hal terkait dengan isu-isu etika utama yang harus dipertimbangkan oleh organisasi bisnis, yaitu yang pertama ada kejujuran, keadilan, kepekaan, dan rasa hormat. Sementara itu, menurut J.O. Carrington dan D.J. Carrington 1992 menemukan bahwa sebagian besar organisasi menghadapi berbagai isu etika. Yang pertama, mengambil hal-hal yang bukan milik sendiri atau mencuri. Yang kedua, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai kenyataan atau berbohong. Yang ketiga, kesan yang salah. Selanjutnya, konflik kepentingan dan pengaruh pembeli. Menyembunyikan informasi, bertindak tidak adil, dedikasi pribadi, pelecehan interpersonal, pelecehan organisasi, aturan kekerasan, aksesoris bagi tindakan tidak etis, dan keseimbangan moral. Berikutnya ada komunikasi bisnis dalam era digital dan implikasi pada etika profesi. Dikutip dari Quartz.com bahwa era digital adalah suatu kondisi kehidupan di mana kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Sudah tidak asing lagi dong kalau teknologi digital menjadi aset penting bagi setiap orang saat ini. Tidak hanya digunakan oleh remaja saja, tapi anak kecil hingga orang tua sekalipun dapat menggunakan dengan mudah. Salah satu contoh teknologi digital yang berkembang dengan pesat adalah telepon seluler. Tahukah kamu kalau telepon seluler pertama kali diciptakan dan ditemukan pada tanggal 3 April 1973 oleh Martin Cover yang merupakan seorang karyawan Motorola Corp. Namun sayangnya, dalam komunikasi digital tentu mengalami beberapa kendala atau masalah yang mengakibatkan perdebatan atau pertengkaran sampai pada pihak berwenang. Padahal masalah tersebut terjadi dalam dunia nyata. Sebenarnya, pertengkaran dalam komunikasi digital bisa saja dihindari dengan cara kita beretika dengan baik dalam era digital atau dunia maya ini. Etika diperlukan bukan hanya saat kita berkomunikasi langsung, melainkan komunikasi digital juga perlu adanya etika. Etika merupakan salah satu sikap yang harus kita miliki agar terjalin hubungan yang baik dan tidak menimbulkan pertengkaran. Dilansir dari http Info Business ID, etika merupakan bagian dari nilai-nilai moral dan prinsip tentang benar dan salah yang merupakan pencerminan kebiasaan, tradisi, dan kebudayaan masyarakat. Contoh etika yang baik dalam masyarakat Jawa, dengan orang yang lebih tua, seorang pemuda berjalan di depannya dengan menganggukkan kepala seraya berkata, "Nyuwun sewu, Pak, Bu." Namun sayang banget kalau anak muda zaman sekarang lebih mementingkan atau memuaskan dirinya dengan bermain handphone seharian dan kurang beretika dalam berkomunikasi digital. Dengan begitu muncul sikap seperti membalas pesan secara singkat kepada orang yang lebih tua. Berikut 6 etika komunikasi yang perlu diterapkan. Yang pertama, mengingat bahwa tulisan adalah perwakilan dari kata. Yang kedua, mengendalikan emosi, bersikap sopan santun, bahasa dan tulisan yang jelas, menjaga privasi orang. Dan yang terakhir adalah tidak memunculkan perselisihan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah.